Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerimo yang sifat nerimo yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, engkau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia, ya. Ya, tapi dilihat kepada yang ke bawah, dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya, ya, ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit. Dilihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qanaah, dia mengingat akan hari akhirat, mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaah, ya. Qanaah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia orang yang paling qanaah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali, ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bi muqtada imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid dalam kitab tauhid misalnya ada bab maja'a fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal, ya. Bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, ya, hanya sebagai ilmu, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita. Benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki praktekkan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan.